Kenapa lagi sih? Mas, saya nggak tega kalau harus ngeliat Sarah di penjara. Kamu tuh sadar gak sih? Selama ini adik kamu itu selalu jahatin kamu. Dia tuh gak pernah peduli sama kamu. Buat apa kamu baik sama dia? Kalau memang ini udah salahnya dia, ya udah biarin aja. Memang seharusnya kayak gitu kan? Tapi kan dia adik saya, Mas. Saya ngerti dia adik kamu. Tapi masalahnya dia gak pernah sadar kalau dia punya kakak yang peduli sama dia. Jadi untuk apa kamu masih mikirin dia? Udah ya. Sekarang udah malam. Kamu harus pulang, kamu harus istirahat. Saya gak mau kamu sampai sakit. Tapi Mas, saya mau coba ngomong lagi sama Ana. Saya yakin banget Ana masih bisa diajak bicara baik-baik, Mas. Mungkin tadi Ana masih emosional aja. Ya, Mas. Please. Oke. Kita temuin dia 1 jam lagi. Tapi kalau ternyata keputusannya nggak berubah, dia tetap pengen nuntut. Saya nggak mau tahu ya. Kita tetap pulang. Iya, Mas. Sekian lama aku mencoba. Mama udah nggak bisa mikir lagi kalau kamu kayak gini, Nak. Ya, halo. Ini siapa? Mana anak saya? Maaf, Bu. Kami dari kepolisian. Apakah ibu orang tua dari saudari Sarah? Maaf, Pak. Ya saya mamanya Sarah. Anak saya di mana ya, Pak? Anak saya baik-baik aja kan, Pak? Anak saya nggak di penjara kan? Maaf, Bu. Kami baru saja menemukan handphonenya di tepi jalan. Kami menduga sepertinya handphone ini sengaja dibuang untuk menghilangkan jejak. Makasih, Pak. Pak! Papa! Papa! Simpan untuk barang bukti. Selamat. Ada apa sih, Ma, teriak-teriak? Pak, tadi Mama telepon Sarah tapi yang angkat polisi. Gimana coba Pak kalau terjadi apa-apa sama Sarah, Pak? Dan handphonenya tuh ditemukan di semak-semak. Anaknya tapi nggak ada, gimana coba Pak? Mama takut terjadi apa-apa sama Sarah. Pak, Sarah nggak bersalah kan Pak? Sarah nggak di penjara kan Pak? Ayo dong jawab Pak. Iya, Papa juga nggak tahu, Ma. Kejadiannya kayak gimana, Papa nggak ngerti. Ya gimana Papa bisa jawab? Kita nggak boleh diem aja, kita harus bertindak. Mama nggak mau terjadi apa-apa sama Sarah. Nggak bisa kayak gini terus, Pak. Ma. Sarah, kamu kemana sih? Ma! Mau kemana, Ma? Ma! Nih. Kamu minum dulu itu teh manis hangat ya. Kamu kan gampang masuk angin orangnya. Nanti kamu sakit lagi. Saya juga yang repot. Dikit-dikit minta dikerokin terus.
Makasih ya, Mas. Kadang saya bingung loh sama kamu. Kamu itu baik atau bodoh sih? Saya masih susah bedainnya. Sekarang coba kamu pikir. Adik kamu udah sering banget bikin kamu malu. Sering banget bikin masalah. Tapi masih aja kamu belain. Saya nggak tahu batas baik sama bodoh kamu itu di mana. Atau mungkin beda tipis. Saya juga nggak tahu, Mas. Tapi yang jelas, orang yang paling baik di sini itu Mas Abi. Kok saya? Iya, Mas Abi. Soalnya Mas Abi mau nemenin saya yang bodoh ini. Makasih ya, Mas. Kalian ngapain masih di sini? Kalian kenapa nggak kabur dari sini? Ayo kita kabur. Ayo kita pergi dari sini. Cuma kita udah berusaha, tapi yang ada kita makin disiksa. Cuma kamu nggak akan bisa keluar dari sini. Kita udah lama disekap di sini dan nggak ada orang yang dengar kita teriak-teriak. Jadi percuma aja. Mas, kayaknya udah mau sejam deh. Kita temuin Ana sekarang yuk. Ya udah. Ya. Suster, Iya, Bu. ruangan pasien yang namanya Ana di mana? Ada di sana. Mas, itu kayak Mama Marisa. Mau ngapain ya? Kok dia emosi banget kayaknya? Heh, kamu ya pelayan nggak tahu diri, udah bikin anak saya menderita, sekarang kamu bikin anak saya jadi buronan. Maunya kamu tuh apa, ha? Maksud Tante apa sih? Tante nggak ngeliat apa ini lagi di rumah sakit? Ana juga belum sembuh, Tan. Reno, udah dong, kamu nggak usah belain dia. Gara-gara dia hubungan kamu sama Sarah jadi begini. Coba kalau nggak ada dia, hubungan kamu sama Sarah akan baik-baik aja kan? Maunya kamu tuh apa? Uang, harta, Mama. Ayo jawab. Tante. Mama apa-apaan sih? Datang kok malah marah-marahin anak kayak gitu? Habis ini Mama kesel banget gara-gara dia Sarah sekarang pergi. Dia harus tanggung jawab dong. Mah, tapi anak ini juga korban. Kinan, ngapain kamu belain dia? Sebenarnya tuh adik kamu Sarah apa dia sih? Hah?
Cukup ya. Di keluarga Anda itu, yang waras cuma Kinanti ya? Suaminya, istrinya, sekarang anaknya juga sama. Gak ada yang bisa mikir satupun. Sekarang Anda pikir ya, Kinanti jam segini masih di sini dan belum pulang ke rumah karena apa? Karena dia mikirin adiknya, dia cari adiknya. Ini Anda malah marah-marah. Bukan yang memperbaiki suasana, malah memperkeruh bisanya. Maafin Mama, Kinan. Habisnya tadi Mama tuh panik banget. Polisi nelpon Mama. Itu ngasih tahu handphonenya Sarah ketemu, tapi Sarahnya nggak ada. Ya terus? Anda datang ke sini marah-marahin anak orang. Setelah itu anak Anda akan kembali ke rumah? Enggak kan? Enggak juga sih. Kinan, Mama cuma mau minta tolong kamu cari adik kamu lagi ya. Mama khawatir terjadi apa-apa sama adik kamu. Saya nggak ngerti lagi harus ngomong apa ya. Dari tadi saya dan Kinanti udah berusaha untuk cari adiknya. Bahkan saya udah lapor polisi. Udahlah, biar polisi yang ngurus semua ini. Kalau masih kurang, besok saya suruh David untuk bantu cari Sarah. Asalkan jangan istri saya disuruh-suruh terus. Ayo kita pulang. Oma, Alhamdulillah, kalian sudah pulang. Gimana, Tih, perkembangan kasus adikmu? Malah jadi kacau, Oma. Sekarang Ana mau nuntut Sarah. Kinan udah berusaha untuk ngajak Ana berdamai, tapi dia nggak mau. Kinan nggak tahu harus gimana lagi, Oma. Kamu yang sabar ya, Tih. Insya Allah, semua masalah ada jalan keluarnya. Yang penting, kamu harus jaga diri kamu, jangan sampai sakit. Jangan sampai kepikiran berlebihan, ya. Abi juga. Oma tenang aja. Abi pasti jagain Kinanti ke Oma. Dan Abi pasti akan bantu. Tapi yang jadi masalah di sini, Oma, kalau ternyata Sarah betul-betul salah, dia harus bertanggung jawab, Oma. Abi paling nggak suka ngebelain orang yang salah. Kamu benar, Bi. Sekarang ajak istri kamu istirahat ya. Ayo kita istirahat dulu. Kasian banget Nur Kinan ya, Oma. Jumi nggak tega ngeliatnya. Padahal kan Nur Kinan baik banget. Tapi beda ya sama adiknya. Oma, jangan-jangan Nur Kinan anak angkat atau anak pungut, Oma. Bos, kamu bicaranya jangan seperti itu dong, Jum. Maaf, Oma. Jumi keceplosan. Sini aku bantuin. Ren, aku bisa kok. Nggak apa-apa, sini aku bantuin aja. Aku senang kan. Kamu udah baikan dan bisa balik ke rumah lagi. Aku minta maaf, Yan. Ini semua salah aku. Kamu jadi kayak gini gara-gara Sarah. Dia hampir aja bunuh kamu, An. Aku janji sama kamu. Aku nggak bakal biarin Sarah bebas. Aku bakal pastiin dia dijeblosin, An, ke penjara. Aku juga bakal nuntut dia kok, Ren. Aku juga udah capek diginiin sama dia. Direndahin. Ya gimana pun caranya aku juga mau dia masuk penjara. Itu doang yang aku mau. Yan, aku pasti bakal bantuin kamu kok. Yaudah kita masuk ya ke dalam.
Kasihan. Kamu pasti stres banget ya mikirin adik kamu. Yaudah. Saya berangkat dulu ya. Selamat pagi Tuan Muda. Ada apa Tuan Muda? Kok pagi-pagi sudah suruh saya datang ke sini? Ada masalah lagi. Sekarang Sarah. Dia hampir aja bunuh orang. Astaga, kok bisa? Itulah kelakuannya si Reno. So-soan mau punya 2 pacar. Sekarang semuanya jadi ribet kan? Dan sekarang Sarah menghilang. Gak ada yang tahu di mana keberadaannya dia. Jadi, saya harus nyari Sarah. Kerahkan seluruh orang kita. Cari tahu di mana Sarah. Saya nggak mungkin nanti jadi stres. Baik Tuan Muda. Dari lokasi terakhir yang saya tahu, Sarah itu berada di sekitar Jalan Salak. Cuma itu petunjuknya. Baik. Saya laksanakan tugas dari Tuan Muda. Kamu langsung aja kerjain sekarang. Saya biar ke kantor sama supir. By the way, Tuan Muda nggak berangkat sama Bu Kinan? Dia masih tidur. Saya nggak tega untuk bangunin dia. Oke. Kamu cari Sarah ya. Baik Tuan Muda. Ya ampun. Emang saya kesiangan? Hah? Mas Abi kok nggak ada ya? Aduh gimana nih, saya belum nyiapin semuanya lagi buat Mas Abi. Mas Abi marah nggak ya? Selamat pagi, Bu. Pagi Mbak, saya mau gadai BPKB bisa? Boleh saya lihat dulu BPKB-nya? Boleh. Ini. Bisa kok, Bu. Bisa? Bisa. Saya mau gadai 40 juta bisa? Bisa. Kalau Ibu mau, kita akan proses untuk hari ini juga. Hari ini bisa cair? Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu prosedurnya ya, Bu. Di sini kita ada waktu jatuh temponya, paling cepat 1 bulan, paling lambat 6 bulan. Jika Ibu tidak bisa nebus BPKB-nya, maka dengan terpaksa kami akan mengambil alih mobil Ibu dan melelangnya. Ya, baik. Baik, sebentar ya, Bu. Saya siapkan dulu berkas-berkas untuk menandatangani. Ya, makasih ya Mbak. Ya. Gini dong. Kalau kayak gini kan aku bisa bebas dari teror pinjaman online itu. Ya pasti nanti uangnya bisa buat bayar utang, belanja, shopping, ke salon. Ya masih cukup lah. Lagi pula siapa suruh Mas Herman itu pelit sama aku. Makanya kena batunya kan sekarang.